Waktu itu ada yang 2 hari overstay itu bayarnya 4.300. Ada yang 11 bulan itu 5.000. Ada yang 4 bulan itu 6.000. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya, Pak, berapa nih denda yang harus kita bayar ketika kita sekian bulan atau sekian hari atau sekian tahun? Saya hanya bisa menjawab, I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Hene12 channel. Ketemu lagi kita. Saat ini saya berada di Istanbul Airport yang baru. Istanbul itu ada 2 airport, di Sabiha Gökçen dan di Istanbul Airport yang baru ini, yang terbesar ini. Lama saya nggak ngupload video karena banyak kesibukan, dan kali ini saya masih di sekitaran bandara pembahasannya karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke saya mengenai bagaimana Pak proses kita yang overstay atau kaçak kalau bahasa Turkinya untuk bisa pulang ke Indonesia, ke Jakarta atau ke Bali khususnya, karena banyak teman-teman yang bingung nih, yang masih bingung dengan berita-berita di luar yang kadang berita-berita tersebut diragukan kebenarannya. Ada juga mungkin teman-teman yang mengalami kesulitan sehingga gagal terbang karena mungkin telat, waktunya habis dan sebagainya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Tetap stay di channel saya. Oke, sekarang kita sudah berada di pintu masuk. Jadi teman-teman turun dari taksi atau dari bis. Teman-teman pertama kali datang itu masuk melalui pintu-pintu yang sudah ada pintu 1, 2, 3, dan 4 sampai ke pintu 6. Teman-teman masuk melewati pemeriksaan untuk barang. Setelah itu masuk ke dalam. Di dalam nanti akan ada blok-blok. Jadi teman-teman masuk ke dalam, teman-teman bisa melihat monitor untuk memastikan penerbangannya teman-teman itu check-innya di mana. Jadi untuk memastikan bahwa teman-teman itu nanti check-innya di counter blok mana, A, B, C, atau D. Ini adalah pintu masuknya, X-ray, teman-teman pemeriksaan barang. Setelah itu teman-teman memperhatikan di atas itu ada blok-bloknya A, B, C. Kemudian teman-teman masuk. Setelah masuk, teman-teman perhatikan lagi ada monitor-monitor di setiap blok. Pastikan di tiketnya di mana letak counter check-innya. Teman-teman pastikan di tiket itu tersebut ada maskapai-maskapainya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah teman-teman masuk, teman-teman lihat di monitor, cocokkan tiketnya, teman-teman berada di blok mana untuk melakukan check-in maskapainya. Setelah selesai check-in, teman-teman langsung menuju ke blok A. Saat ini kita menuju ke blok A. Bagi teman-teman yang overstay ya, ini yang overstay. Yang overstay, setelah check-in, bawa tiket dan paspor untuk melakukan laporan ke pihak imigrasi di Gökçe yang berada di blok A. Teman-teman harus segera menuju ke sana karena di sana pun antri. Di sana pun antri, jadi teman-teman harus segera menuju ke blok A untuk lapor diri agar teman-teman mendapatkan surat jalannya dari pihak Gökçe. Tapi yang harus teman-teman pastikan bagi teman-teman yang overstay, datang 3 jam sebelum waktunya. Seumpama terbang jam 8, teman-teman itu jam 5 harus sudah berada di counter check-in agar teman-teman berada di paling depan. Andai kata nanti begitu dicek maskapainya, check-innya berada di counter paling ujung di M atau di P,
untuk menuju A itu sangat jauh. Dan di sana masih antri. Jadi teman-teman pastikan lebih awal, lebih baik teman-teman bisa antri di depan. Oke. Next, selanjutnya kita sekarang sudah sampai di blok A. Kita sudah sampai di blok A paling ujung. Kita akan menuju ke tempat pembayaran denda ataupun proses overstay kita. Jadi di sini akan ada mesin untuk pengambilan nomor antrian. Nah, di tepat di bawah tulisan ini ada dua mesin. Dua mesin di situ sudah jelas ada tulisannya Visa. Ambil nomor, pastikan sesuai dengan bahasa yang kita mengerti aja, bahasa Inggris. Klik di sini dia akan keluar. Kita klik di sini dia akan keluar nomornya. Teman-teman bisa ambil dan langsung menuju ke Gochidaresi. Teman-teman bisa langsung menuju ke Gochidaresi di sini untuk melakukan pembayaran denda ataupun teman-teman menyelesaikan administrasi karena teman-teman overstay. Jadi buat teman-teman untuk paspor kontrolnya di sini ada dua, dibagi dua ya. Setelah teman-teman tadi check-in, bagi teman-teman yang kita bicaranya untuk teman-teman yang bermasalah dulu ya, dalam arti overstay, ya kan? Teman-teman setelah check-in langsung menuju ke counter Gochidaresi yang ada di blok A di ujung. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman bisa ke sana, teman-teman nanti akan mendapatkan surat dan di situ nanti hanya tiketnya aja yang dicap, untuk paspornya tidak. Setelah dari sana, teman-teman langsung menuju ke area paspor kontrol. Nah, di sini ada dua. Jadi teman-teman jangan masuk ke sini. Jangan masuk ke yang umum. Kalau bagi teman-teman yang overstay itu jalurnya khusus di jalur deportasi. Mari kita merapat ke jalurnya. Untuk jalurnya sendiri tepat berada di blok G, lurus dengan blok G. Di sini ada Turkish Airlines. Untuk teman-teman yang deportasi, yang overstay nanti langsung masuk ke dalam sini. Ada jalurnya khusus. Buat teman-teman, jalurnya khusus lurus dengan blok G, langsung merapat. Jalurnya khusus. Jadi teman-teman ada jalur khusus di blok G. Nanti di sini ada tulisannya V-Deport ya. Di sini only passenger yang deportasi, khusus yang deportasi. Setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke dalam untuk mencari gate. Itu tadi sedikit gambaran dari saya tentang bagaimana dan apa yang harus teman-teman lakukan saat di bandara ketika posisi teman-teman adalah overstay. Tapi bagi teman-teman yang normal-normal saja, setelah melakukan check-in, teman-teman bisa langsung masuk ke paspor kontrol yang sudah saya tunjuk tadi. Tidak harus melewati yang khusus deportasi. Jadi teman-teman jalur normal langsung masuk ke dalam. Jadi khusus teman-teman yang deportasi, yang overstay ataupun bermasalah, teman-teman harus setelah check-in menuju ke blok A, ambil nomor ke Gochidaresi untuk melakukan registrasi di situ. Kalau memang teman-teman mau bayar ya bilang saja saya mau bayar berapa, ditanya ya jangan lupa berapa, kan seperti itu. Setelah itu teman-teman bisa melakukan pembayaran di loket di depannya, ada loket kecil di depannya, teman-teman bisa melakukan pembayaran di situ, kembali lagi menyerahkan bukti pembayaran dan teman-teman akan mendapatkan lembar kertas. Dan pesan saya, kertas pembayaran itu jangan sampai hilang, karena itu sebagai bukti ketika teman-teman mau kembali lagi masuk ke Turki. Karena terkadang banyak petugas sih yang menanyakan seperti itu, dan kadang juga mereka tidak percaya kalau kita sudah bayar, makanya itu salah satu buktinya. Dan yang berikutnya, karena kemarin banyak hal yang saya temukan bahwasanya untuk teman-teman nih, ada yang menawarkan bahwasanya saya bisa melakukan pengecekan berapa denda yang harus kamu bayar. Nah,
Itu hoax sebenarnya, tidak ada pembayaran denda, dan Anda bisa mengetahui berapa denda yang harus Anda bayar itu ketika Anda sudah berada di kantor jasa atau imigrasi yang ada di bandara setelah teman-teman melakukan check-in, karena salah satu syaratnya adalah paspor dan tiket. Jadi untuk teman-teman, apabila ada yang menjanjikan saya bisa membantu pembayaran sebelum kamu pulang, saya bisa membantu mengecek berapa denda yang harus kamu bayar, dengan iming-iming teman-teman harus membayar sekian ribu atau sekian ratus lira, itu bohong, jangan percaya. Dan yang berikutnya adalah yang banyak ditanyakan teman-teman itu, berapa sih denda di Turki ini yang harus dibayar untuk 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi sebenarnya di sini itu kita kurang paham tentang aturan. Berapa sih biayanya? Seumpama untuk 1 tahun itu sekian, untuk 1 bulan itu sekian, untuk 2 bulan itu sekian. Di sini tidak ada, ya mungkin negara ini punya aturan, tapi saya sendiri pribadi selama saya membantu teman-teman untuk pulang, itu selalu berubah-ubah. Jadi menurut saya tidak ada aturan yang baku mungkin, tapi ini mungkin saya yang kurang paham atau memang saya yang kurang mengerti undang-undangnya, karena saya juga belum baca itu ya. Tapi setahu saya aturan di sini itu beda-beda. Waktu itu ada yang 2 hari overstay itu bayarnya 4.300, ada yang 11 bulan itu 5.000, ada yang 4 bulan itu 6.000. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya, Pak, berapa nih denda yang harus kita bayar ketika kita sekian bulan atau sekian hari atau sekian tahun, saya hanya bisa menjawab tidak bisa saya pastikan, dan kita tidak bisa memastikan itu sebelum teman-teman sendiri datang dan tahu di Gochideresinya di bandara, di Blok A tadi. Terkadang ada yang 5 tahun cuma 10.000 lira, ada yang 3 tahun kena 15.400 lira. Jadi tidak ada, kalau menurut saya tidak ada aturan yang jelas. Tapi entah saya yang salah atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi setahu saya, sepengalaman saya demikian. Semoga info ini bermanfaat buat teman-teman, dan tutorial tadi bisa membantu teman-teman sebagai acuan teman-teman untuk pulang ke Indonesia dengan selamat, tidak ada rasa khawatir. Jadi di bandara itu tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah ragu. Sudah pegang tiket, paspor, masuk, cek penerbangan di mana counternya, check in. Setelah check in langsung ke Blok A, ambil nomor, teman-teman melakukan pembayaran. Dibayar bisa, tidak dibayar bisa. Dibayar, teman-teman juga tetap di blacklist mungkin 3 bulan. Tidak dibayar pun teman-teman tetap di blacklist juga, mungkin bisa 9 sampai 1 tahun. Jadi apa ya namanya, pelanggaran yang kita lakukan itu semua pasti akan mendapatkan sanksi. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang tadi atau kemarin-kemarin banyak bertanya, bagaimana Pak ini, bagaimana Pak itu, semoga video saya ini bisa menjawab apa yang menjadi keraguan teman-teman. Kalau teman-teman masih kurang paham atau masih kurang mengerti, bisa langsung ketik di kolom komentar, saya akan menjawab. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, kita jumpa di next video lagi.